Dan mungkin kayak kelihatan tadi kayak boots-nya oke, tapi itu semua jadi hidup jalannya mungkin kayak nggak ke spotlight, Sujah gitu ya. Itu Sujah itu kayak berani jadi tumbal gitu. Dia maju ulti sendirian, abis itu di backup. Itu gue suka banget, kayak lihat coachnya tiba-tiba di mid lane, di ulti jadinya sama Zhang Fei-nya Vala. Jadi kayak ngebuat tuh teman-teman lu punya adrenalin buat ngelakuin juga gitu. Jadi dia nggak sendirian. Ya lu nggak direngket, lu maju sendirian lu ditinggal. Bener. Beda. Lu beda. Ini udah tim, ini udah main tim. Lu harus main kuat, harus main percaya satu sama lain. Tapi ini dia, ngomongin satu sama lain, kita udah masuk ke draft pick di mana mereka harus mempercayai dari coachnya ya. Harus ini. Coach, gimana nih coach? Sebenarnya tadi gue Mozi tuh agak pikir kalau misalkan lu lawannya Dolia, lu pick Mozi sebenarnya kayak rugi ya di Cannon Blast di sama aja kayak lu lawan Cyan juga. Iya, Cannon Blast di heal. Ada hero-hero yang punya sustain tuh gak enak. Dan Dolia dikasih lagi. Cuman sebenarnya ini nih, dia buang Arli sama Long ya. Iya itu dua-duanya juga lagi ngeri sih karena tapi menurut gue dibanding band dua-duanya atau band Saha tuh mending lepas dua-duanya sih. Kecuali kalau lu gak main Arli ya, kayaknya gak mungkin. Hati-hati loh, Jia masih bisa Marco Polo loh. Iya. Jianya, Marco Polo-nya Jia tuh agak takut loh. Iya, di sana juga bisa ya. Iya. Lady sendiri juga oke. Meskipun orang-orang ngeraguin Gage dia ngerolnya sering ke depan, tapi dia masih bagus banget. Kalau dia dapetin momennya, dia bagus. Dan langsung Lady Sun gak pakai basa-basi. Orang-orang meragukannya karena dia ingatnya roll depan doang, tapi sebenarnya jauh bagus. Itu cuma komunikasinya. Iya. Ini dia Lord Jia pakai Lady Sun. Terus dia ada Dun sama Yuhuan. Kayaknya udah pasti juga Yuhuan mid lane, Dunnya jungle. Makin kesini kayak makin kelihatan. Kalau misalkan dari pick aja ya, Alter Ego yang mainin gak banyak perubahan dan gak banyak hero pool gitu. Oleh mainnya Dun Kaiser mungkin Augran Dun main key-nya belum dipilih ya sama Oleh ya. Jadi kayak mungkin pakai hero-nya itu aja terus kayak balas main Mayen Sunja kayak udah kayak ketebak gitu terus kayak mau si Yuhuan. Jadi Araki punya lebih amunisi dibandingkan Alter Ego mah kalau misalnya kita lihat sekarang. Ya ini dia masalahnya. Sunbin dibuang, itu hero-hero tanky di depan kayak Dun. Kena Sunbin sih, annoying banget. Dia bisa balik tiba-tiba ya. Ganggu sih. Kalau lu gak bisa nge-take down dia dengan cepat sebelum time flux-nya habis, udah pasti rugi banget. Dan Dun tuh kemungkinan besar survive sampai time flux-nya habis gak sih? Dia tanky-nya banget soalnya. Dan Dharma lain ya, jadi kayak hero-heronya Nightmare bakal di respect banget ya. Betul, di respect ya, karena emang nyebelin masih ada Biron sebenarnya. Nah Bironnya bisa diambil, udah main ya? Masih ada Biron banget sebenarnya buat di-pick sama tim RRQ yang paling kebuka banget buat ngelawan Mayin. Ataupun Charlotte juga masih bisa sebenarnya. Charlotte sakit loh itu. Atau dia akhirnya, enggak, udah di ban ya. Ini Wait Guzi. Harusnya what? Emang 2 kali dia pakai, ini kedua kali. Ini Augran masih lepas kemarin? Loh. Iya, Augran masih lepas dan Biron harusnya nih kalau misalkan Charlotte bakal buruk ya. Karena gak kuat buat ngelawan 5 lawan 5. Dia lebih kuat kalau misalkan main isolate. Mancing-mancing, tapi ini Guizi udah pengen 5-5. Kayaknya harusnya Biron yang paling di-pick sama... Wah ya, penasaran banget gua kenapa dia pick Guizi. Kita pernah sekali lihat Guizi di group stage, it doesn't work at all. Ya waktu itu gak work sih, dia gak punya badan. Sama sekali loh, udah tipis. Erin! Wow. Wait. Tuh, harus buka kan. Erin aja gak pernah kepick, ini first time ya. Erin dikeluarkan di final stage, lower bracket. Nyawa terakhir bisa dibilang. Mereka ngeluarin Erin. Dan juga Guizi yang... Ini yang notabene itu namanya di luar meta sih. Di luar meta jatuhnya. Iya, jadi ini agak menarik ya. Gue penasaran apa yang dipunya sama Alter Ego Enma. Apakah ini secret strat? Secret strat bisa jadi. Ini pertama kalinya Erin muncul ya? Yes. Pertama kalinya. Dan Erin juga masih baru di buff kan. Jadi siapa tahu. Emang sejago itu tapi ini dia Marshall cantik kita. Sudah memberikan sinyal kalau pertandingan akan segera dimulai. Ini dia guys. Kira-kira langsung tulis aja di kolom chat siapa yang kira-kira bakal menang. Dan siapa yang bakal pulang kali ini. Apakah kita akan melihat match ketiga. Tapi ini dia, let the battle begin. Silakan caster. Yes, let's go. Game kedua. Nyawa terakhir dari Alter Ego RRQ. Udah pegang game pertama ya. Dan di nyawa terakhirnya dia nunjukin Cistrat. Nggak tahu Cistrat atau mereka nyoba atau mereka pede banget dan line up ya. So Elki nggak tahu jawabannya, dia langsung diras sama Alter Ego. Udah terlambat sebenarnya untuk ambil buffnya tapi bisa nyolong-nyolong bagian kecilnya di bagian samping. Dan ini memperlambat sedikit lah untuk Bae dapetin level 4 nih. Ini bener-bener Cistrat sih karena Dunmid bro. Jangkalnya Yuhuan, Dunmid. Yang mungkin bener. Ini bakal di class lane dan ini bakal tuker-tukeran rotasinya kayaknya. Wah. Ini bakal menarik banget karena dari Alter Ego Enma memang selalu punya kejutan untuk kita. Wah ini gue baru lihat gue ternyata smite-nya Yuhan smite, Dunnya pakai flash.
lebih cheese lagi. Gak cuman Erin, gak cuman Guiguzi artinya. Wah ini udah melted nih cheese-nya. Dan juga kayak bakal dirusin balik sama tim RRQ. Udah ada Dolia dari Gauki. Satu Lizard udah diamankan dari Guiguzi. Ape juga kayak bakal ngasih informasi adanya Bai yang belum level 4. Karena adanya kerusuhan terjadi di jungle Bai tadi. Jadinya Bai kehilangan banyak XP ya. Gue belum punya bayangan sama sekali sih. Gue belum punya bayangan bidding condition-nya. Gue gak pernah lihat ini. Jadi kayak bingung. Langsung ada hidden hand. Animasi gak kena dari Ape. Coba untuk lari keluar dulu, ngejauhin dari Spirit River-nya lumayan buat diamankan buat tambahan gold mereka ya. Dan Alter Ego untuk rotasi awalnya masih imbang aja, nggak terlalu jelek untuk early. Di atas ada fight ini, udah kena cicil juga kena poke. Sama tim RRQ Ocean of Tears dari 663 lagi connect ke arah Soleh. Masih ada VVV yang udah siap dengan ultimate-nya. Bakal ditabrak lagi di atas, dibajuin lagi duel to the death. Satu orang masih unending, Soro juga dari Soleh keluar. Ada replay, mau si seorang ini bakal digebukin 3 orang masih di enemies. Udah di flash juga Ocean of Tears, Destructive Village. Bakal coba untuk disengage dari RRQ. Belum ada korban sama sekali. Soalnya hampir aja Unending Solo nggak ngebawa dia jauh ya. Meskipun udah pakai pun dia masih di area yang bahaya tadi. Gue pikir hampir mati. Masih punya rolling rate juga soalnya dari sisi belakangnya. Dan masih coba untuk jagain area buff aja. RRQ masih aman. Kondisinya masih imbang-imbangan dari semuanya. Jatuhnya yang di mid lane tuh Erin ya malah. Dunia jadi kayak semacam clash ya. Semacam. Match-up dia lawan Biron. Iya, dan kayaknya ini juga ningkatin potensi buat yang namanya itu di split. Atau mungkin dirusuin ya, karena ada Boedun. Dia bawa Yuhuan juga yang bisa unending Sorrow. Tapi kayak bakal coba untuk di-commit lagi. Nah, ternyata cuma di-kiting aja sama tim RRQ. Sejauh ini 50-50. Mereka belum ada yang exactly punya keunggulan. Dan kondisi AE kayaknya bagus deh. Gue ngebayanginnya ini bisa works. Gue liat rotasinya, gue liat pergerakannya. Ini bakal jadi masalah juga nanti buat RRQ. Dan posisi dari main coba untuk nge-clear minion wave-nya. Jaga jarak Ocean of Tears ngecek Brass ke arah Soleh tadinya. Dia tahu ada Soleh di sana artinya. Wah ini harus dari respect sih 663. Ladies-nya posisinya bagus sih. Kayak dulu tuh kita ngeliat 663 tuh dia mainnya sangguan, mainnya main hero mikro gitu. Tapi hero makro udah bagus sekarang. Dan Bals yang diam di semak sudah bersiap untuk nge-trap. Tapi lo lihat pergerakan dari 663 yang bakal membantuin Exploiting Weakness langsung ke arah seorang Jia. Dibantu dengan satu flowing side dan juga tower. Rolling rate udah dibuka juga Nightmare seorang diri. Harusnya bakal di-trade sama tower bawah. Gak bakal kerugian banget buat tim RRQ. Nge-flash tadi. Soleh masih mau buat nge-defense karena dia masih punya force field suppression. Dan juga ada Bai yang maju, bakal dimaju 2 orang setengah darah. Bakal coba untuk di-duel to the death sama Bai. Dan first blood terjadi. Bai masih bisa kabur Extreme Fit. Masih ada Nightmare juga. Ini mana 663 juga lagi jalan. Langsung ke atas tapi tower bawah bakal hancur. Ini trade-nya yang untungin buat Alter Ego Enma. Iya, bawahnya terusin soalnya tadi, tapi do recall jadi dari Jia ya. Nggak mau terusin terlalu jauh ke arah depan ya. Gue pikir dia mau lanjutin ke bawah sampai ke tower kedua tadi ya. Tapi ini peperangan penting karena mereka persiapan buat tahan, mereka mau full SP semua, mereka nggak mau dalam kondisi bonyok. Tapi atasnya bakal dipecahin juga, VVV masih lumayan free buat dapetin objektifnya. Jadi peperangannya Overlord lagi-lagi, Alter Ego selalu utamain Overlord, ini bakal jadi trade. Gak ada perang artinya buat objektif pertama at least. Iya, cuman ini belum enhance gitu ya. Dan juga emang kita ngomongin Erin habis di-buff, base stats-nya lebih tepatnya. Tapi emang dia butuh late game, dia butuh damage. Cuman kalau misalkan ada heal dari dulu ya gue gak yakin Erin bisa nge-carry. Apalagi lu gak punya tank yang bener-bener kayak kuat, cuma Dun paling. Dun pun gak bisa nahan damage begitu banyak. Dan Ape udah buka the enemies, bakal nangkap 2 orang pemain juga bakal langsung di-exploiting weakness. Sayangnya bakal di-kiting balik sama RRQ, Destructive Village yang merugikan untuk seorang Ape. Dia udah low HP banget, sedangkan masih ada ZY. Coba untuk dapetin tower bagian bawah, bakal di zoning out lagi, masih ada Ocean of Tears. Cabut dengan Unrollit Blade juga kayak kali ini. Dan masih ada damage dari Rolling Blade, Ultimate Shell. Jadi kayak tower bawahnya gak dapat. Gue pikir Unrollit Blade bisa di-stopin sama Ocean of Tears, nggak bisa ya? Tengah-tengah animasi gitu ya? Kayaknya gak bisa. Nggak bisa, agak bahaya tadi posisinya. Kayak Ocean of Tears ini kayak bagus banget posisinya, cuma nggak kena. Dan Nightmare masih nge-defense Overlord Wave yang perlu mereka rapiin dulu. Ocean of Tears lagi. Ada Gauki yang bakal ngecekin dengan nyanyiannya aja. Cukup aman dari RRQ sementara ini. Mereka punya keunggulan yang lumayan juga dari goldnya. Di angka 500-an. Dan kalau mereka udah bisa berani invasi, ini bakal jadi keuntungan yang bagus buat RRQ. Yeah, dan ini kayaknya bakal kontak ya. Nightmare sama Maungzi, dan enemies udah dibuka lagi, bakal narik pemain. Duel to the death udah keluar juga, tapi Frozen dari Guiguzi bakal langsung di finish oleh Jia. Tapi 2 orang dari pemain RRQ udah tumbang kali ini. Pertukaran gak ada buat RRQ, masih ada Nightmare di bagian depan. Coba untuk dihantam lagi sama Nightmare. 2 orang low HP, masih ada Bals. Bakal coba untuk zoning out, memberikan badannya, dan dia punya Flea Danger. Akhirnya rate yang ya rugi buat RRQ, hilang 2 pemain. Tiba-tiba Bayern di posisi yang jelek banget tadi, dapetin Ape duluan sebenarnya. Cuman dia nggak bisa keluar. Dan Jia-nya bisa dilompatin. Bener-bener kayak keganggu banget, itu Erin yang dapat juga. Jadi kayak Erin ini makan banyak ini. Dari VVV. Bisa jadi masalah kalau udah mulai ke late game. Ya, dan enaknya Erin tuh kalau misalkan lu udah late game, ya lu punya stack juga. Ultimate tinggal dipencet lu jalan-jalan gitu ya.
Wah itu bakal bahaya sih. Ini PR late game ya. Dan Z masuk ke dalam dengan Arali Blade-nya. Cukup berani. Ada Duet to the Death-nya yang masih bisa nge-take down. Z bakal mati terlalu maksa di reset. Duet to the Death kedua. Bakal ke belakang dapetin double kill dari Musasi milik Pai. Soleh juga mati. Pai akhirnya tumbang. Tapi dia dapetin 3 dan untung banget buat RRQ. V-nya masih bisa lari ke belakang aja. 1 untuk 3. Dan reset 2 kali duel tuh duetnya krusial banget buat RRQ. Mereka balikin lagi keadaannya sekarang. Iya, dan pergerakan Nightmare langsung ke zoning out Balls buat dapetin tower outer bagian mid lane. Sambil dapetin Crimson Golem pastinya kali ini. Ini bakal didapetin, rotasinya mungkin bisa dimenangin sama RRQ. Karena dari tadi emang dirusuhin mulu sama Alter Ego Enma. Tapi setelah tower outer mid lane-nya hancur, ini memungkinkan banget RRQ bisa main lebih galak. Dan duel to the death di reset sama Celestial Melody emang nyebelin banget. Apalagi ya, lu mungkin cuma ngandelin damage deal dari si Erinnya aja kan. Yuana bikin tank soalnya. Iya, Yuana tank. Erinnya harusnya sakit banget. Dan dia masih bisa nggak mati, nggak keincer dari tadi ya. Dia udah kaya banget ini Erinnya. Masih paling kaya sebenarnya, udah kesalip sama Cia sih. Pai juga udah mulai nyalip juga, tower di atas dihabisin. Cia-nya udah mulai free. Jungle-nya udah mulai diinvasi, RRQ udah mulai pegang kendali flow dari game-nya. Ya, ini tower atas bakal coba untuk di poking aja, kayak nggak bakal di defense lagi sama Alter Ego Soleh. Bakal dimajuin lagi, extreme speed dibuka. Unreal Blade-nya udah kepancing juga kali ini. Soleh mungkin Unending Story yang lebih tepatnya. Footnya masih ada lagi dari belakang. Tiba-tiba lain reverse, bakal dihancurkan begitu saja. Nightmare menjadi mimpi buruk juga untuk tim Alter Ego. Bahkan backlane yang tertahan, digunting habis oleh seorang Nightmare. Dan dia bahkan selamat, tidak ada yang dead, gak ada yang mati sama sekali di RRQ. Itu sebenarnya Balls. Sebenarnya Soleh nggak mati sih sebenarnya kalau balasnya nggak di belakang ya. Itu balasnya di belakang di saat teman-temannya pada pengen mundur sebenarnya. Jadi kayak sendirian banget, dia coba motong malah dia yang mati dari mainnya Balls. Percobaannya yang gagal. Masalahnya mereka punya Overlord apa Tyrant kedua nih. Belum enhance, tapi penting banget kalau mau diamankan lagi oleh RRQ. Buff Tyrant-nya tadi mau bantu mereka banget buat menang juga ya. Wah ini berat nih kayaknya nih. Alter Ego Enma bener-bener kayak ngebuka cheese pick-nya. Mungkin ya ngejutin, karena saya terkejut. Dengan adanya Dun di Maungzi juga udah kena satu buah Patriot, bakal dimajuin lagi juga sama Balls ditarik. Dia ketangkap kali ini, masih ada seorang Bai. Duel to the death masuk bagian belakang tapi dia low HP juga. Ocean of Tears dibuka juga, masih ada Gauki. Damage dealer dari RRQ sudah hilang. Mereka harus disengage segera. Melihat tadi objektif yang up. Ini Alter Ego Enma bisa aja ngebalikin, tapi lagi banyak sih. Kalau misalkan ini ke enhance Overlord ini bakal mahal banget sebenarnya. Tapi karena ini belum ke enhance, jadinya it's okay sebenarnya. Iya, kabar buruknya tadi setelah perang meskipun mereka dapetin 1, mereka lagi banyak, mereka harus balik dulu. Setelah balik udah kehilangan momen buat kontes Tyrant, jadi kayak meskipun 4 lawan 5 mereka nggak langsung kontesin Tyrant nih. Jadi masih dapetin objektif, masih pegang kendali goldnya juga. Tyrant-nya lumayan nilainya meskipun belum enhance. Dan mereka bakal coba jaga Overlord maybe buat gak ngasih Alter Ego objektif tambahan. Dan Nightmare dilompatin Wind Slash ke depan. Nightmare masih punya Force Suppression, masih bisa ngedash dengan Storm Strike-nya. Kabur keluar dulu. Gak bakal dipaksa main ya, coba karena 6-6-3 dilompatin. Masih ada opsi Optress juga buat jaga badannya. Dan Z dengan Unreal Blade juga lari ke belakang dulu. Mereka masih tahan-tahan, kiting lagi. Enemies dari Ape lumayan bahaya kalau kena. Iya, ini dari tim Alter Ego Enma harus main ngagetin banget. Dan Ape butuh flash untuk ngagetin itu the enemies. Dan juga pastinya flash dibutuhkan. Tapi Overlord ternyata diambil di saat tim RRQ ini gak sadar. Mereka bakal coba untuk ambil dulu beberapa camp untuk buy. Mereka bakal coba untuk tarik ulur sambil nge-defend ya. Karena manajemen wave-nya kalau misalkan ada naga ya, walaupun belum ke enhance, tetap harus main lebih aman dari RRQ. Karena kapan aja kalau misalkan dia lebih maju, itu bisa dikagetin banget dengan ada the enemies. Bahkan Jia berani untuk open semak, dia free grenade ultimate shield karena Maungzi. Ya memberikan luka sih, tapi kayaknya bakal ditabrak lagi kali ini sama RRQ. Rollnya ngeri sih, dia tiap kali ini kadang-kadang rollnya ke arah lawan nih. Agak ngeri juga, meskipun emang cooldown kecil dan dia bisa kurangin pelan-pelan cooldown tiap kali mukul juga sih. Cuma tetap aja ngeri. Tetap aja ngeri. Tyrant, enhance Tyrant lebih tepatnya. Di menit ke-10 ini bakal jadi objektif yang lebih gede. Unreal Blade-nya sih masuk ke depan, Vina dapetin 6-6-3. 6-6-3 langsung mati, tapi sih juga gak bisa lari kayak Z-nya belum mati. Z-nya survive. Dia lari ke belakang. Dapat 2 pemain fight dan juga 6-6-3, 2 hero down. Dan momen dari Z somehow bisa buka momentum yang bagus banget. Ini free Tyrant dan ini enhance. Alter Ego balikin keadaannya. Itu destruktif gila, bener-bener gak ada rasanya. Bayi udah maju udah ngebukain, tapi dari Jia kayaknya belum punya cukup damage. Dan ini bakal jadi bahaya banget late game. Erin bener-bener sakit dan gold network yang udah mulai disusul oleh Alter Ego Enma kali ini. Apalagi dikasih birunya, mungkin. Tapi kayaknya bakal diberikan ke Soleh biar Unending Sorrow-nya bakal lebih cepat juga. Karena hilang kebantu tadi. Ada blood rage dari Maungzi. Dia ngebait cukup lama, darahnya low HP, cuman gak ada yang true damage dari RRQ. Iya itu shield-nya gak main-main sebenarnya. Dan lompat ke depan Nightmare masih punya force field suppression. Dilompatin dari Bloody Balls.
Masih bisa dilompatin dia duel to the death. Ini sekali lagi dia punya 2 kali duel to the death ke arah Balls ya. No chance buat dia kabur, dia masih pengen Gauki maju ke depan, kusil aja ya. Karena masih bakal amankan buff, dia gak bakal paksa buat ngejar lagi. Ini ada Enhance Overlord yang mahal banget. Udah coba untuk menyatu dengan alam, sudah menghilang kali pemain dari Alter Ego Enma. Jia-nya terlalu maju, roll depannya bahaya banget. Untuk Jia mau full tempo keluar dari Soleh. Bakal coba untuk cek semak, tapi Overlord akan diamankan. Karena juga ada Primalbon harusnya, 34 detik lagi. Jadi gak bakal dikontes sama Alter Ego Enma. Jadinya ini pastinya bisa dibuka Shadow Pet-nya mungkin di bawah atau di bawah mungkin. Karena di atas lagi ke-push juga. Dia selalu ngecekin brushnya di sini. Gak ada surprise sama sekali yang bisa dilakuin sama Alter Ego. LK masih rapi banget. Ya, lagi-lagi rollnya gak mengerikan sebenarnya. Kayak lumayan berani ya. Tapi itu kunci ya, teman-teman yang harus bisa ngimbangin. Kalau Jia emang udah kayak gitu, dan ini bakal jadi agresi yang mungkin bisa bikin momen. Kalau LK bisa manfaatin itu maybe. Tapi dari kiri ada Biron, dari Nightmare, perlu sabar. 663 di bagian belakangnya, ready buat siap-siap bantuin aja kalau dilompatin Biron ya. Tapi gak ada lompatan kalau Nightmare, Alter Ego agak sedikit takut, CF free banget. Inner tower di arah farm lane ya, bakal dipecahin langsung. Wah ini kalau RRQ udah mulai sadar, mereka harus main rolling rate, main destructive deluge buat ke zoning, dapetin tower. Kayak lebih worth it dibandingkan mereka harus perang 5 lawan 5. Karena emang 5 lawan 5 itu kuat banget. Adanya Dun gitu kan, terus kayak unending sorrow, lu banyak resource yang dibuang juga. Kayak beratin pair Nightmare, sebenarnya Nightmare tinggal ngincer ke arah Erin sih. Ya Erinnya malesin sih itu. Dari tadi Edemi tarik ulurnya juga sakit banget. Bisa maju mundur, petnya dibuka, Overlord gede yang bakal muncul di bagian tengah. Dan ada Ape di kiri, gue Guzi nya. Coba tuh ngintipin ngasih informasi ke Nightmare, Nightmare langsung buka first force suppression-nya aja. Cooldown kecil, nggak masalah sama sekali, dan dia bakal rapiin wave bagian atas dulu. RRQ, gua tau ya mereka bisa paksa buat dapetin tower nggak nih dengan Overlord nih? Ini bakal coba untuk menangin war dulu deh sebelum dia dapetin tawar. Karena kayak mungkin bakal ditabrak lagi sama Bang. Exploding Witness karena dia masih ada flash. Untuk mundur, 663 masih bisa flash juga untuk melarikan diri. Masih ada suara Bauzi. Bakal menjadi target utawanya tapi dia masih punya Rolling Blade. 2 menit keluar, baik sendirian. Tapi untuk kill, 1 untuk 1 masih ada Rolling Blade. Dan free juga, forfeit untuk berhasil dari Nightmare. Ke bagian backlane, di sangat seorang aim seorang diri. Dan ada naga besar, bisa di-end sama RRQ. Wah kendong, mereka masih bisa aim sendirian. Apa yang bisa dilakuin? Cuman bisa nonton, bisa minionnya habis. Masih nungguin, naganya masih kesel bakal di take down. Dan ini es, Alter Ego bakal pulang karena RRQ menangin gamenya 2-0. Gokil, RRQ 2-0. Sebuah keraguan kita benar-benar dibantah oleh RRQ. Mereka bisa menutup game ini 2-0. Tapi gue suka sebenarnya sama Kismiknya Alter Ego Enma karena work sebenarnya, tapi sebenarnya gak jelek sih. Gak jelek sebenarnya. Kuat banget fight 5 lawan 5-nya. Cuma akhirnya mereka sadar, kayak kita main tower aja deh. Itu lebih work. Mereka dapetin Overlordnya kayak Enhance. Dan akhirnya dimenangkan dengan mereka dapetin tower sebenarnya. Dan akhirnya kayak kekaiting Alter Ego Enma-nya ditabrak sama Bai. Terus si Mauzi-nya akhirnya sendirian. Duel to the death 2 kali. Wah ini chaotic banget ya. Chaotic banget. Ini emang Alter Ego Enma ya, mau dalam winning condition atau lose condition mereka selalu kasih lihat kita match yang lumayan janggal. Why? Dun, mid. Why? Datanya Dunnya clash Erinnya mid. Iya, muter aja itu. Muter aja. Still weird dan Guiguzi. Guiguzi. Biarpun tadi Guiguzinya sempet kill. Tapi ya itu nyampah jatuhnya. Dia ngerasa udah cukup punya tank banyak sih, jadi kayak Guiguzi juga lah ya. Iya, tapi enggak loh, masih banyak banget loh itu yang open, banyak banget romer-romer yang masih kebuka, tapi ya itulah Alter Ego ya. Dengan semua gebrakannya itu loh, luar biasa, wah gila. Mongzi tuh berasa kayak kucing, kayak punya 9 nyawa dia, maju terus gitu. Dia bikin momen sih, cuma... Dia bikin momen, tapi... Beberapa kali gitu. upaya guntingnya Bas yang malah yang gagal ya. Iya, Nightmare malah berhasil tadi di late game. Di terakhir-terakhir tuh Nightmare tiba-tiba force field suppression ya kena 3. Wah gila, tinggal di finishing aja sama Lord Jia ya kan. Lord Jia ini loh, dia membuktikan legisannya. Roll depan sih tadi. Tapi tetap ya roll depannya tetap bahaya, tapi malah ternyata ya kiting yang lumayan oke karena lo tinggal rolling rate. Untungnya dia punya flash tadi di terakhir. Dan dua-duanya, 663 punya flash, Jia punya flash. Kalau misalkan dia nggak punya flash, udah mati sama Bals. Nah itu juga tadi yang lu bilang 63 punya flash, dia flashnya tadi bagus banget, inget gak waktu di mid? 1 bar itu nyawanya. Bar. Di bawah 1 bar itu, bener-bener HP. Balsnya selalu kayak gitu, tapi kali ini gagal ya. Cakep banget loh, ditiup juga hilang, dia masih bisa pakai flash, wah gitu. Bener-bener dia saving flash itu buat sebaik mungkin. Ini dia highlightnya guys. Wah ini momen bagus sih. Dia ngereset 2 kali dulu death rule ya dari tadi ya.
Dan juga kalau kayak kita perhatikan gitu ya, di mana tuh mainnya dari Alter Ego Enma tuh ya kayak baiting sebenarnya pakai si Mauzinya gitu maju duluan karena dia punya blood rage juga, dia punya heal yang lumayan gede. Jadi di mana dia tuh nutup kekurangan dari si Guiguzi yang dimana dia harus nge-flash, harus the enemies. Kalau misalkan dia nggak begitu kan susah tuh nangkep musuhnya. Kan cukup deket ya lu pakai tarikannya Guiguzi itu agak sulit sebenarnya. Jadi ya emang dia butuh baiting dan ini healnya lumayan gede karena ada Nick Soro juga dari Soleh, ada blood rage juga dari si Mauzinya jadi nggak mati-mati dan kayak damage dari Jia-nya belum cukup. Tapi di late game, frag grenade connect, ntar dah mungkin ada di highlight ya momen itu. Ya ini 2 kali kebals nih. 2 kali duel to death kebals. Dia selalu ngeriset duel to death-nya. Dan ini momen yang 663 itu ya. 663 hampir momen. Wah kecil banget. Cakep banget loh itu. Lu harus lihat Nightmare. Lu harus lihat Nightmare. Nightmare-nya ya. Duel to death-nya bikin Baynya mati tukeran doang. Tapi Nightmare nih. Dia buka. Flash-nya. Langsung Storm Strike ya. Oh Storm Strike dia. Flash, Storm Strike sama Force Base Suppression. Jadi kayak barengan. Jadi ngompetnya lebih gede karena barengan ngedash sama Storm Strike-nya sama Flash-nya juga. Ya meskipun tuh ternyata nggak nge-damage ya. Tapi dia tuh ngasih sisi, jadi kayak agak sedikit knock-out. Karena dia nggak punya bikin dia range di tengah-tengah aja sama. Iya. Wah itu stunnya sih bagus sih. Aduh, Eren nggak jelek sih, cuman Guiguzi. Mungkin Erin gak jelek gara-gara baru di buff juga gak sih? Kan dia baru di buff tuh, jadi sekarang mulai meta. Di ranked juga banyak banget yang pakai. Tapi Guiguzinya itu loh, why Guiguzi kayak banyak banget yang lain please. Jadi kelasnya juga kelas Dun, jadi kayak banyak banget yang gak cuma satu masalahnya kayak Augran masih kebuka bang. Iya. Sebenarnya Iya loh. Guiguzi juga nggak jelek sih. Mereka tuh butuh yang bisa buka warnya, makanya ada Dun di sini. Sebenarnya